Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Al-Humaydi qal haddatsana Sufyan an Abi Sa'ad an Muhammad ibn Abi Musa an Ibn Abbasin qal wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil qal bada'a fa amarahu bi aujabil huquq wa dallahu ala afdal a'mal idza kana 'indahu syai' faqal wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai'un kaifa yaqul faqal wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura iddatan hasanah ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insyaallah wa la taj'al yadaka maglulatan ila 'unuqik la tu'ti syai'an wa la tabsutha kullal bast tu'ti ma 'indak fataq'uda maluman yalumuka man ya'tika ba'd wa la yajidu 'indaka syai'a mahsura qal qad hasaraka man qad a'taitah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Sa'ad dari Muhammad bin Abi Musa dari Ibnu Abbas, ia berkata, Ibnu Abbas membacakan menerangkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 26, berikanlah kerabat haknya, begitu juga orang miskin dan Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Berikanlah kerabat haknya, orang yang memiliki hubungan kerabat haknya, begitu juga orang miskin berikan haknya, dan begitu juga orang yang ada dalam perjalanan. Kata Ibnu Abbas, di sini Allah memulai ayatnya dengan memberikan perintah dengan hak yang paling wajib. Allah memberikan perintah untuk menaikkan hak yang paling wajib, dan Allah menunjukkan kepada manusia sebaik-baik amalan jika dia memiliki sesuatu. Jadi di sini dalam ayat tadi Allah nyatakan berikanlah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat haknya. Di sini Allah mulai perintah untuk memberikan kepada kerabat, baru setelah itu orang miskin, lalu setelah itu orang yang ada dalam perjalanan. Artinya apa? Di sini Allah memulai dengan perintah untuk menaikkan hak yang paling wajib, yaitu hak kepada kerabat, memberikan hak kerabat. Dan Allah di sini menunjukkan sebaik-baik amalan kalau seorang memiliki sesuatu. Artinya memberikan kepada kerabat, hak kerabat ini merupakan sebaik-baik amalan, dan juga menunaikan sebaik-baik hak atau sewajib-wajib hak atau hak yang paling wajib. Ini kalau seorang memiliki sesuatu yang untuk diberikan. Kalau misalkan lalu di sini saya baca lagi tadi, wadallahu ala idza kana 'indahu syai' faqal Allah, Ibnu Abbas berkata di sini, faqala wa atidhal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Allah menyatakan berikanlah kepada orang yang memiliki hubungan kerabat haknya, dan begitu juga orang miskin dan orang yang ada dalam perjalanan. Wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai'un kaifa yaqul. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita, kepada manusia, jika seorang dari kita tidak memiliki sesuatu, bagaimana kita harus berucap. Kalau kita punya uang atau punya harta, kita berikan pada kerabat, orang miskin dan orang dalam perjalanan. Tapi kalau tidak punya apa-apa, bagaimana? Nah, disinilah Allah mengajarkan, kata Ibnu Abbas, bagaimana kita berkata kepada kerabat kita kalau memang kita tidak punya sesuatu. Faqal, Allah di sini berfirman, wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau engkau berpaling dari mereka dalam rangka mencari rahmat Tuhanmu yang engkau harapkan,
Maksudnya engkau berpaling dari mereka, tidak bisa memberi. Dalam rangka apa? Engkau tidak bisa memberi mereka, lalu engkau bekerja supaya dapat uang, supaya bisa dibagikan kepada mereka. Kalau memang engkau tidak punya sesuatu yang bisa diberikan, faqul lahum qawlan maisura, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang maisura, perkataan yang mudah. Maksudnya apa? Di sini iddatan hasanah, maksudnya berikanlah mereka janji yang baik. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada kerabat kita, maka berikanlah janji yang baik. Seperti apa? Ka'annahu qad kana wa la'allahu an yakuna insyaallah. Sepertinya nanti ada pemberian untuk kalian, mudah-mudahan nanti insyaallah kalian dapat pemberian. Nah, itu. Jadi kalau memang kita tidak bisa memberikan kepada kerabat sesuatu, nggak punya apa-apa, ya berikanlah perkataan yang baik kepada mereka. Berikanlah janji yang baik kepada mereka. Lalu di sini Allah katakan wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik. Ibnu Abbas membacakan firman Allah Ta'ala masih dalam kelanjutan surah yang tadi, dan jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Maksudnya apa? La tu'ti syai'an, engkau tidak memberikan apapun kepada siapa? Kerabat. Ya. Artinya apa? Pelit. Ya, tidak. Jangan jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Pelit artinya. Jangan sampai pelit, ya. Lalu wala tabsutha kullal bast, dan juga jangan engkau membentangkannya dengan begitu lapang. Maksudnya apa? Tu'ti ma indak, engkau memberikan semua yang ada pada dirimu. Artinya apa? Jangan pelit dan jangan juga terlalu royal gitu. Sehingga akhirnya yang punya kita nggak punya. Kita berikan semua pada kerabat, kitanya malah nggak punya apa-apa. Nah, nggak boleh seperti itu. Dermawan boleh, tapi jangan lupa kita juga, diri kita punya hak, Bapak ya. Jangan sampai kita memberikan dermawan kepada orang lain, lalu setelah itu kita ngemis. Nah, ini nggak layak ya. Tetap diri sendiri lebih diutamakan dibandingkan kerabat kita. Fataq'uda maluman, sehingga akhirnya kalau engkau memberikan semuanya, fataq'uda maluman, engkau pun akhirnya duduk dalam keadaan tercela. Artinya akhirnya apa? Engkau jadi tercela. Tercela oleh siapa? Dicela oleh siapa? Yalumuka man ya'tika ba'du. Akhirnya engkau pun dicela oleh orang-orang yang datang setelahmu. Siapa maksudnya? Keturunan. Bapak kita ini nggak ada warisan untuk kita, gimana ini? Gara-gara apa? Bapaknya bagi-bagi pada kerabat, habis untuk kerabat, tapi untuk dirinya malah nggak ada ya. Untuk nanti anaknya nggak ada. Nah, ini nggak layak ya. Jadi tetap dahulukan diri sendiri atau orang yang ada di bawah tanggungan kita, baru kerabat. Lalu Allah katakan di sini, wala yajidu indaka syai'an. Jadi ketika engkau memberi begitu royal begitu pada semua yang ada pada diri kita, semua harta kita, akhirnya kita pun jadi tercela. Maksudnya apa? Dicela oleh orang yang datang setelah kita, dan akhirnya wala yajidu indaka syai'an, orang setelah kita tidak dapat apa-apa dari diri kita. Nah, ini tentu saja tidak pantas. Mahsura, dan akhirnya juga mahsura, engkau akan menyesal. Maksudnya apa? Qad hasaraka man qad a'taitahu, orang yang sudah engkau beri akhirnya menyebabkan engkau menyesal. Jelas Bapak? Kita kan sudah beri gini, semua diberi. Nah, akhirnya karena kita sudah beri, ya kita nggak punya apa-apa. Akhirnya mereka membuat kita menyesal. Gara-gara salah siapa? Salah kita juga. Nah, itu Bapak ya. Jadi dari hadis ini kita sebelumnya gini Bapak, hadis ini dhaif ya. Hadisnya lemah tapi maknanya benar ya. Hadisnya lemah tapi maknanya benar. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya silaturahim ini hukumnya wajib. Seorang muslim harus menyambung hubungan dengan kerabatnya, menyambung tali kekeluargaan bersama kerabat dan keluarganya, dan hendaknya dia memberikan kebaikan atau dia memberikan infak kepada orang terdekat dengannya terlebih dahulu, keluarganya, baru kerabat
yang lebih dekat dengannya, dan terus itu. Nah itu Bapak ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis tadi, hendaknya seorang mendahulukan dirinya sebelum orang lain. Jadi hak diri sendiri ini lebih penting daripada hak orang lain. Orang lain ini bisa kerabat, apalagi teman, apalagi yang nggak ada punya hubungan sama sekali. Jadi dahulukan diri sendiri. Kalau kita punya uang, makanan yang terbatas hanya untuk satu orang nih, maka dahulukan siapa? Orang lain atau kita? Kita ya. Jadi jangan sampai kita berikan kepada yang lain, kita kelaparan ya. Nah itu mungkin Bapak, itu beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis tadi, walaupun hadisnya lemah saya lagi, tapi maknanya sahih. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.